Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2, Universitas Negeri Padang tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heri Asari. Saya guru sosiologi di SMA Negeri 1 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil materi fungsi pengendalian sosial. Untuk selanjutnya, saya mengharapkan masukan dan saran agar proses pembelajaran saya menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Baik, Pak. Oke, sebelum kita mulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama dulu untuk memimpin doa. Silakan salah satu bisa dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Kita lihat ada satu bangku yang kosong, berarti ada satu siswa kita yang nggak hadir hari ini. Siapa ya, anak? M. Ramadhani. Keterangannya sakit. Oke. Silahkan anak-anak sekalian untuk mengisi daftar hadir mandirinya melalui e-learning. Bapak kasih kesempatan waktunya 1 menit. Sudah? Oke. Seperti biasa, supaya memberi semangat kembali untuk aktivitas belajar kita, mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyemarakan kembali di acara sekolah kita. Silakan semuanya berdiri. Siap? Oke. Semangat! Selalu satu, siap beradu, jadi nomor satu. Oke, terima kasih. Tangan kita. Silakan kembali. Baik, tadi kita sudah menambah semangat untuk aktivitas kita hari ini, dan untuk mengingat kembali materi kita yang pernah kita bahas sebelumnya. Mudah-mudahan anak sekalian masih ingat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ke bentuk-bentuk pengendalian sosial. Ada 5 bentuk pengendalian sosial. Silakan siapa yang masih ingat bisa disebutkan. Gosip atau desas-desus. Oke. Bentuk yang pertama adalah gosip atau desas-desus. Yang kedua, teguran. Oke. Yang ketiga, sanksi. Ya. Yang keempat, pendidikan, dan yang terakhir, agama. Oke. Masih ingat semuanya ya. Dan hari ini sebelum kita masuk ke pembahasan materi yang akan kita sajikan pada pertemuan kali ini, menurut Ananda, jika menemukan kondisi di mana teman kalian
terdapat membawa sesuatu barang yang dilarang ke sekolah, misalkan perhiasan. Sebagai teman, apa yang kalian lakukan? Apa? Mengingatkan. Mengingatkannya. Ada lagi kira-kira? Apa? Melaporkan ke guru. Oke. Gimana? Menasehati. Oke, menasehati, menegur. Sekarang kalau seandainya Ananda sendiri yang dapat teguran oleh guru misalkan, apa yang Anda lakukan? Tidak mengulanginya. Tidak mengulangi. Gitu ya. Perasaan apa yang mungkin didapat ketika mendapatkan teguran oleh guru ketika melanggar sebuah peraturan sekolah? Apa? Kesal. Menyesali. Apa lagi? Malu. Gitu ya. Karena pada saat kita mendapatkan teguran berarti kita diingatkan untuk dibenarkan atau diluruskan. Itu kira-kira ya. Pada kegiatan pembelajaran kita di pertemuan hari ini, materi kita adalah fungsi pengendalian sosial. Dan untuk tujuan yang ingin kita capai dalam aktivitas pembelajaran kali ini, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan fungsi pengendalian sosial dengan benar. Sebelum kita masuk ke pembahasan, Bapak punya sebuah video yang bisa kita simak bersama-sama. Dan untuk itu, marilah kita tonton videonya. Silakan, Anda sekalian. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman, menarik seluruh surat tilang yang sudah diedarkan kepada seluruh anggota polisi lalu lintas. Hal itu dilakukan seiring adanya instruksi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo soal larangan penindakan tilang manual terhadap pengendara yang melanggar. Kedepannya, Polda Metro Jaya akan menindak pelanggar lalu lintas dengan penerapan tilang elektronik. Lalu, bagaimana cara kerja tilang elektronik? Masing-masing Polres di DKI akan disediakan satu unit Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLI mobile. Adapun ruang kontrol ETLI tersebut berada di lantai 2 gedung TMC Polda Metro Jaya. Ruangannya berukuran cukup besar dan dipenuhi layar-layar raksasa di dinding bagian depan. Layar itu menampilkan gambar hasil pantauan arus lalu lintas di hampir seluruh ruas jalan arteri di DKI Jakarta dan sekitarnya, serta sejumlah jalan tol yang sudah diberlakukan tilang elektronik. Dalam penindakan tilang elektronik, kamera ETLI akan secara otomatis menangkap gambar setiap kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas. Kamera tersebut memiliki teknologi untuk mengidentifikasi jenis kendaraan dan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Kemudian, petugas kepolisian di ruang kontrol ETLI TMC Polda Metro Jaya akan langsung melakukan verifikasi gambar yang dihasilkan oleh kamera. Jika gambar yang dihasilkan dianggap memenuhi standar sebagai alat bukti pelanggaran, maka petugas akan langsung menerbitkan surat tilang. Kemudian, masyarakat memiliki waktu 7 hari untuk mengonfirmasi pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya, bagi pelanggar yang belum melakukan konfirmasi atau membayar sanksi denda, maka surat tanda nomor kendaraan atau STNK-nya akan diblokir. Oke, nah demikian tadi videonya yang sudah kita simak sama-sama. Menurut Anda sekalian nih, apa fungsi dari kamera tadi? Gimana? Menertibkan lalu lintas. Apa lagi? Mengendalikan. Terus? Meminimalisir pelanggaran. Oke. Sebelah sini? Sebagai alat untuk memantau. Oke, bagus. Nah, kalau kita perhatikan dalam video itu, maka sebenarnya fungsi
kamera tadi adalah alat untuk memantau aktivitas di jalan raya, gitu ya. Fungsi utama demikian. Tetapi ketika itu diperankan oleh polisi lalu lintas, maka tujuan lain adalah untuk memperhatikan pengguna jalan agar mereka selalu mentaati aturan yang berlaku di lalu lintas. Artinya, fungsi utama pengendalian dalam hal video tadi adalah untuk kontrol aktivitas masyarakat agar tertib dalam menjalankan norma dan aturan yang berlaku. Selain fungsi utama dari pengendalian sosial, juga ada fungsi-fungsi lainnya. Dan untuk itu menjadi bahasan dalam kegiatan materi kita pertemuan pada pagi hari ini. Sebelum Bapak lanjutkan materinya, kita buat briefing dulu. Sekaligus nanti hasilnya akan menentukan pembagian kelompok bagi yang ada sekalian untuk selanjutnya mendapatkan formasi dari kelompoknya masing-masing. Dalam aktivitas ini kita perlu 6 kelompok, dan untuk itu Bapak sudah siapkan kertas voting yang bisa kalian ambil satu persatu. Selanjutnya nanti kita buka sama-sama dan kita cari persamaan dari kelompoknya. Jadi paham kira-kira ya? Oke, silakan diambil. Jangan dibuka dulu, kita tunggu yang lain. Oke, semoga bisa minta tolong. Sudah kebagian semuanya? Oke. Pada kertas tersebut Bapak sudah menuliskan potongan dari lagu. Yang nanti kalian akan cari potongan dari potongan tersebut untuk menjadi satu lirik dari lagu tersebut. Anggota kalian adalah memiliki potongan lirik dalam judul lagu tersebut. Silakan buka dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, silakan dibuka. Oke, kalau sudah silakan cari sendiri, cari temannya. Silakan berdiri saja. Oke, dan di sini Bapak punya gambar yang masih tertutup. Jadi silakan perwakilan untuk maju ke depan. Sudah ada masing-masing perwakilan. Dan tadi kan kita menggunakan kelompok berdasarkan judul lagu ya. Nah, sekarang langsung aja kita kasih penomoran kelompoknya. Untuk kelompok 1 mulai dari sebelah kiri. Jangan. Oke. Bisa, silakan. Sebelah sini. Ada sisa. Semua kelompok sudah ada materi diskusinya dari gambar yang ditentukan tadi.
Dan untuk selanjutnya, silakan untuk kembali ke tempat perwakilan kelompoknya masing-masing. Untuk panduan diskusinya, silakan kalian baca melalui LKPD. Dan LKPD kali ini Bapak sajikan melalui aplikasi Lab Worksheet yang nanti kalian bisa buka LKPD-nya melalui link berdasarkan barcode yang tertera di depan. Jadi silakan kalian masuk ke LKPD-nya untuk bisa memahami petunjuk aktivitas diskusi kalian. Maksimalkan waktu diskusi kalian 15 menit. Nanti kita akan bahas setelah bagian saya LKPD. Dan untuk mempresentasikan, Bapak minta silakan bergiliran dari kelompok 1 terlebih dahulu sampai ke kelompok terakhir. Kelompok 1 nomor di atasnya silakan beri tanggapan terhadap hasil presentasi dari kelompok tersebut. Bisa dipahami ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jidan Muhammad Azrafani, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Gambar tersebut menggambarkan peristiwa razia rambut atau pemutaran yang terjadi pada seorang siswa di sekolahnya. Lalu yang kedua, ceritakan pengalaman serupa dengan gambar di atas. Pengalaman tersebut adalah pengalaman dari Rangga. Ketika saya mau dirazia rambut, saya waktu itu rambutnya panjang. Guru datang ke kelas, mengecek setiap siswa, dan saya deg-deg ketika bapaknya mengecek satu-satu, dan saya langsung membasahi rambut saya memakai botol minum, dan gurunya mengecek rambut diulurkan sampai dahi. Ketika itu rambut saya sampai hidung, dan saya langsung dibawa ke luar kelas. Pertanyaan nomor 3, menurut Anda, siapa yang diperoleh dari tindakan pengendalian sosial pada gambar tersebut? Sanksi tersebut diberikan untuk mengembalikan siswa ke dalam aturan berlaku, yaitu adalah rambut harus ramping. Silakan kelompok 2 tanggapan atas presentasi dari kelompok pertama. Silakan dilanjutkan ke kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ada 2 orang yang sedang melakukan tindakan kekerasan pada sesama orang dan melanggar hukum yang berlaku. Pertanyaan yang kedua, ceritakan pengalaman serupa dengan gambar di atas. Suatu hari ada 2 orang teman kami yang berantem sampai pada akhirnya mereka melakukan tindakan kekerasan fisik pada satu sama lain. Pertanyaan ketiga, menurut Ananda, siapa yang diperoleh dari tindakan pengendalian sosial pada gambar tersebut? Fungsi yang diperoleh dari tindakan pengendalian sosial pada gambar tersebut adalah meluruskan dan menegakkan aturan yang telah berlaku. Terima kasih. Oke. Sebelum membacakan hasil diskusinya,
silakan kelompok 3 beri tanggapan dulu terhadap presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibrahim dari kelompok 3. Penjelasannya cukup bagus. Silakan dilanjutkan untuk membacakan hasil diskusi kalian. Sangat spesifik, jelas dan juga jawabannya dan panjang sekali. Sekian, terima kasih. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Silakan ke kelompok 5 sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hujat Ananda, perwakilan dari kelompok 5. Ingin menyampaikan hasil kerja kami. Yang pertama, deskripsikan gambar yang didapat pada mystery box yang dipilih. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan sosialisasi narkoba yang dilakukan oleh pihak Polres Banjarbaru. Yang kedua, ceritakan pengalaman serupa dengan gambar di atas. Menurut pengalaman dari anggota kami, ia pernah mengikuti kegiatan sosialisasi narkoba dan di sana ia mendapat penjelasan tentang akibat, efek samping, cara mencegah, cara penanganan dari kasus narkoba. Yang ketiga, menurut Ananda, fungsi apa yang diperoleh dari tindakan pengendalian sosial pada gambar tersebut? Fungsi yang diperoleh dari tindakan pengendalian sosial pada gambar tersebut adalah fungsi untuk mencegah timbulnya perilaku menyimpang yang mungkin dapat terjadi. Oke, silakan kelompok 6. Dari kelompok 6 menanggapi kelompok 5. Penjelasannya sudah cukup jelas, bagus, dan sedikit terlalu cepat. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus kembali ke untuk kelompok 5. Bisa dilanjutkan kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, deskripsikan gambar yang didapat pada mystery box yang dipilih. Pada gambar tersebut terdapat rambu-rambu berupa larangan menginjak tanaman. Namun, ada pelanggaran berupa menginjak tanaman seolah tidak berkurang. Ceritakan pengalaman serupa dengan gambar di atas. Menurut pengalaman saya pernah menemukan rambu tersebut di bandara. Tetapi karena suatu alasan saya tetap menginjak tanaman-tanaman tersebut karena saya sedang bermain-main waktu kecil. Menurut Ananda, fungsi apa yang diperoleh dari tindakan pengendalian sosial pada gambar tersebut? Fungsi yang diperoleh dari tindakan pengendalian sosial pada gambar tersebut adalah berupa teguran dan pengingat. Terima kasih. Oke, silakan kelompok 1 kasih tanggapan dari presentasi kelompok 6. Dari program kelompok 1 akan menanggapi penjelasan dari kelompok 6. Jika kalian menemukan orang yang melanggar aturan tersebut atau menginjak rambu tersebut, bagaimana cara kalian menegur orang tersebut? Oke, kita beri tepuk tangan kembali untuk kelompok 6. Di sini kita akan coba ambil simpulan dari apa yang sudah kalian bahas sebelumnya. Jadi, dari gambar yang sudah kalian telah tadi, di situ kita sudah temukan beberapa penyampaian mengenai fungsi dari pengendalian sosial. 4 fungsi dari pengendalian sosial yang kita pahami. Yang pertama adalah mencegah timbulnya perilaku menyimpang. Dalam mencegah timbulnya perilaku menyimpang ini, tadi sempat disampaikan oleh kelompok 5 ya, bahwa aktivitas tindakan pengendalian dalam mencegah ini, contohnya dalam bentuk mensosialisasikan pengetahuan-pengetahuan tentang narkoba. Sehingga harapannya sebelum masyarakat mengkonsumsi atau mengenal lebih jauh tentang narkoba, mereka sudah paham bahayanya dan itu merupakan sebuah tindakan pelanggaran. Sehingga dengan disampaikan di awal, itu merupakan bentuk pencegahan. Gitu ya. Berikutnya adalah memberikan peringatan kepada pelaku penyimpangan dan berusaha mengembalikan ke jalan yang benar. Oke,
dari makna ini seperti yang kita lihat yang disampaikan tadi oleh kelompok 6, itu adalah tindakan untuk memberikan peringatan supaya seorang pelanggar itu bisa paham bahwa itu adalah salah, gitu. Kenapa hanya diberikan peringatan? Karena di sini yang seperti contoh tadi tidak ada tindakan yang cukup tegas dalam menyampaikan pengendalian tersebut, gitu ya. Hanya disampaikan rambu-rambunya bahwa itu tidak boleh, kurang lebih seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Kemudian yang ketiga, fungsinya adalah menjaga kelestarian nilai-nilai dan norma yang berlaku. Dalam hal ini tadi disampaikan penjelasan oleh kelompok berapa tadi yang? Kelompok 2 ya, sama kelompok 1 ya. Ya. Nah, di sini adalah tindakan untuk menjaga kelestarian nilai-nilai. Jadi kalau untuk menjaga kelestarian nilai ini berarti ada tindakan yang lebih tegas. Kenapa? Karena nilai yang sudah dipahami oleh masyarakat, diakui oleh masyarakat itu sempat dilanggar, dan pelanggaran ini diperlukan tindakan yang tegas. Tadi disampaikan ada siswa yang dipotong rambutnya, itu merupakan sebuah sanksi agar siswa tadi bisa melestarikan nilai-nilai yang berlaku, bisa mengakui lagi atau mengembalikan lagi sikapnya kepada nilai yang berlaku di lingkungan sekolah. Demikian juga tentang kasus pembulian atau pemukulan tadi ya, yang disampaikan oleh kelompok 2 ya, bahwa tindakan itu perlu dilakukan sanksi hukum supaya memberikan efek jera agar masyarakat paham bahwa nilai-nilai yang berlaku di masyarakat itu harus tetap ditegakkan, gitu. Dan yang terakhir adalah untuk membantu terciptanya ketertiban. Nah, ketertiban di masyarakat itu selalu kita harapkan. Dan di sini kalau kita perhatikan ada di mana kondisi masyarakat itu tidak atau acuh dengan aturan sehingga bisa berdampak yang lebih besar. Nah, hal ini tadi juga disampaikan oleh kelompok 4 tentang polisi yang memberikan tindakan menertibkan jalur lalu lintas yang pada umumnya masyarakat banyak melakukan penyimpangan atau pelanggaran pada rambu-rambu. Nah, sehingga dengan adanya polisi di tempat sekitar pelanggaran, maka di situ orang akan sadar bahwa polisi tersebut bertugas untuk kembali membuat ketertiban, gitu. Nah, itu tadi adalah fungsi yang bisa kita peroleh dari tindakan pengendalian sosial. Bapak menyediakan evaluasi mandiri yang bisa Ananda kerjakan, tapi sebelumnya silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, bagaimana materi kita hari ini? Sudah cukup jelas? Oke, jadi tadi kita sudah mulai dari menyimak video e-tilang dalam melakukan tindakan pengendalian sosial, kemudian kita juga membagi kelompok dan berdiskusi kelompok untuk mendapatkan pemahaman mengenai fungsi dari pengendalian sosial. Nah, selanjutnya silakan Ananda sekalian untuk buka e-learningnya. Di situ Bapak sediakan sebuah soal yang bisa kalian jawab. Silakan simak dulu video yang disampaikan dari soal, kemudian silakan jawab masing-masing soal tersebut. Untuk menjawabnya Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan dijawab masing-masing. Oke, di sini sudah ada beberapa jawaban yang Bapak terima. Nurul Sobah,
Di antaranya, sebentar ya. Oke, katanya fungsi yang diperoleh dari kasus video adalah pemberian peringatan kepada dua siswa yang melakukan penyimpangan sosial dilakukan oleh pemuka agama. Oke, good. Selanjutnya ini jawabannya si Naila. Menjaga kelestarian nilai-nilai dan norma yang berlaku, memberikan peringatan kepada perempuan tersebut, pelaku penyimpangan, dan berusaha mengembalikan ke jalan yang benar. Oke, good. Asia Zahra, fungsi yang tepat adalah cara yang memberikan peringatan atau teguran atas perilaku menyimpangnya untuk meluruskan dan memperbaiki perilaku tersebut. Oke, good. Di antara jawaban yang sudah sempat kita buka, semua jawaban sudah mengarah kepada pemahaman yang mendandai bahwa kalian sudah paham tentang apa yang kita sampaikan pada hari ini. Baiklah, sebelum Bapak mengakhiri materi hari ini, untuk pertemuan yang akan datang kita akan lanjut bahasan kita ke metode penelitian sosial. Dan sebelum Bapak akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita dapat hari ini memberi manfaat bagi kita semua. Dan untuk itu, silakan Ananda dipimpin doa. Amin ya rabbal alamin. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.